wassalam. Jangan sampai kalian lakukan adegan ini di rumah ya. Halo teman-teman, kembali lagi. Jadi kali ini saya sudah membawa beberapa ular yang hari ini akan saya jelaskan secara detail dan juga akan saya kaitkan dengan kasus yang saat ini terjadi, yang kebetulan sedang viral juga ya, dimana ada bocah yang tergigit oleh ular belang atau ular weling Bungarus candidus yang berbisa tinggi dan mematikan. Namun korban bisa bertahan sampai dengan 1 bulan kurang lebih. Namun naasnya korban meninggal tadi malam pukul setengah 1 malam. Jadi beliau ini sudah sangat kuat sekali berjuang, sudah kuat sekali bertahan untuk melawan bisa neurotoksin dari si ular weling ini. Dan kita ucapkan semoga keluarga korban diberikan ketabahan, korban juga ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya teman-teman. Dan ini juga harus menjadi contoh untuk kalian semuanya. Lagi-lagi kasus ini bermula ataupun berawal dari ularnya yang masuk ke dalam rumah. Kalau yang saya baca di kronologis beberapa pemberitaan online, jadi korban ini tergigit posisinya ketika sedang tidur. Berarti itu posisinya memang malam hari, dimana memang ular weling ini aktif pada malam hari ataupun nokturnal. Dan ketika saya baca kronologisnya juga, jadi si ular welingnya itu terlihat pada jam 4 subuh oleh ibunya, oleh ibu korban. Dan pada saat itu korban juga sudah tergigit. Akhirnya oleh keluarga dibawa ke klinik terdekat dan tidak sanggup juga untuk ditangani dari klinik tersebut, langsung dibawa ke rumah sakit yang lebih besar. Katanya di rumah sakit itu tidak jadi sesuatu yang fatal gitu teman-teman. Nah ini nanti yang akan saya jelaskan juga. Jadi kronologisnya yang saya baca seperti itu ya, mohon dikoreksi kalau misalnya salah. Jadi yang saya baca itu setelah dibawa ke rumah sakit, korban dicek tidak terjadi apapun yang bahaya gitu teman-teman. Efeknya itu tidak terlihat secara fisik gitu. Nah akhirnya korban dibawa lagi pulang karena katanya dari pihak rumah sakit sudah dinyatakan aman. Katanya langsung pulang. Nah setelah pulang di perjalanan belum sampai ke rumah, jadi korban sempat kejang-kejang teman-teman. Nah dari situlah pihak keluarga langsung membawa korban ke rumah sakit yang lainnya lagi. Nah disitulah dirawat, terus ditangani secara intensif. Dan yang saya baca terakhir yaitu, jadi korban bertahannya itu luar biasa loh teman-teman. Bertahannya itu sampai 1 bulan kurang lebih. Jadi kenapa di pihak rumah sakit yang pertama itu dinyatakan aman tidak apa-apa, karena lagi-lagi ular weling ini adalah ular pembunuh yang sangat-sangat silent, atau ibaratkan kayak membunuh tapi kayak gak membunuh gitu loh teman-teman. Gigitannya itu berbeda dengan jenis-jenis ular lainnya. Gigitannya itu tidak menimbulkan efek seperti pembengkakan, seperti pendarahan yang hebat, atau rasa nyeri yang begitu spontan seperti ular-ular lainnya. Nah jadi si ular weling itu ciri-cirinya seperti itu teman-teman. Makanya kenapa ular ini sekarang julukannya juga silent kill. Jadi membunuh tanpa bersuara itu kayak gitu teman-teman si ular weling ini. Karena dia ini memiliki bisa yang sangat kuat, neurotoksin yang sangat-sangat kuat. Kalau menurut saya pribadi, dibandingkan ular king cobra dan ular kobra pun, weling ini adalah ular yang paling mengerikan. Ditambah lagi serum anti bisa ularnya itu belum tersedia di Indonesia. Jadi untuk pembahasan konten kali ini saya akan sedikit memberikan spesifikasi yang lebih detail, karena di sini tuh ada 3 jenis ular yang warnanya atau coraknya itu hampir sama, tapi di sini golongannya itu rata gitu teman-teman. Dari yang tidak berbisa, berbisa menengah, dan berbisa tinggi serta mematikan. Jadi ada 3 kategori ular yang bercorak belang, hitam dan putih. Namun di sini bisanya atau tingkatan bisanya itu sangat berbeda. Nah, pertama dulu mungkin yang ada di depan saya ini. Jadi ini adalah Boiga dendrophylla. Bisa kalian lihat juga di sini coraknya memiliki corak belang hitam dan putih, namun
hitam dan putihnya di sini tuh lebih rata gitu loh teman-teman, dan lebih besar untuk warna hitamnya dibandingkan warna putih. Jadi ini adalah ular yang berbisa menengah ataupun medium. Kemarin pun saya digigit. Jadi ular ini tetap aja walaupun dia berbisa medium, sekali lagi saya bilang ular ini tidak bisa dianggap sepele. Karena ular ini juga bisa sangat berbahaya apabila jatuhnya kepada orang yang imunitas tubuhnya itu lagi jelek atau mungkin juga punya alergi bisa, itu juga bisa sangat berbahaya. Contohnya kemarin saya tergigit di sini di bagian tangan saya. Nah, itu mungkin nanti bisa ditayangkan juga videonya. Dikunyah cuman sedikit tapi pendarahannya cukup lumayan banyak, dan rasanya itu sampai malam teman-teman. Di sini tangan saya sampai pegal dan ini juga masih mengalami pembengkakan, tapi aman. Nah, itu adalah efek dari gigitan si ular Boiga dendrophylla ini, atau si Boiga cinper atau cincin perak atau taliwangsa, banyak penyebutan. Nah, jadi ular bercorak belang itu kalau kita lihat secara spesifik, kita pasti bisa sih untuk membedakannya. Makanya nggak bisa dibedakan ular yang berbisa dan tidak berbisa itu dari warna dan corak tuh nggak bisa dibedakan dari situ. Jadi kitanya sendiri yang harus detail untuk melihat dan membedakan mana yang berbisa dan tidak berbisa. Oke, ini adalah ular Boiga dendrophylla. Nah, sementara yang ada di box ini, nah kita coba buka. Jadi ini adalah ular Lycodon subcinthus. Nah, kebetulan nih ularnya kayaknya lagi shedding atau lagi ganti kulit. Jadi posisi ular ini kalau misalnya lagi kecil, biasanya mereka warnanya juga cenderung berwarna hitam putih, hampir mirip bahkan dengan anakan ular weling ataupun ular welang kalau posisinya lagi kecil teman-teman. Tapi kalau udah segede gini, mereka justru cenderung lebih memudar untuk corak belangnya. Nah, ini juga sudah saya jelaskan kemarin, kita cuma sampai bisa membedakan antara si Boiga dendrophylla dengan si ular Lycodon subcinthus ini. Tapi sekarang kita komplit nih teman-teman, ada juga yang bercorak hitam dan putih atau belang, tapi ini sangat-sangat mengerikan. Ularnya lagi minum nih teman-teman karena lagi haus juga. Ini posisinya lagi ganti kulit nih si ular Lycodon subcinthusnya. Jadi tidak terlalu agresif. Dia ini adalah ular yang tidak berbisa, pemakan cicak-cicak ataupun katak-katak dan kadal-kadal kecil ketika berada di hutan seperti ini. Kadang-kadang ular ini juga ditemukan di pekarangan rumah karena dia memangsa katak ataupun cicak yang biasanya ada di dinding-dinding rumah kita, teman-teman. Oke, teman-teman, ini adalah momen yang sangat langka di mana ular yang bercorak belang berkumpul dalam satu meja. Dan lihat, yang bergerak itu adalah ular weling atau si Bungarus candidusnya. Gerak dot gerak nih. Nah, ini teman-teman lihat. Jadi kalau si Bungarus candidus ini adalah ular yang aktif pada malam hari ataupun nokturnal sebetulnya. Dia walaupun nokturnal tetap aja ketika siang hari juga agresif. Ciri-cirinya kalau si ular weling ini dari bawah badannya seperti ini. Ini kebetulan banget nih. Jadi ini warnanya nggak tembus putih seperti ini. Nah, kalau welang itu tembusnya sampai ke bawah. Dulu kita juga sempat ngejelasin secara rinci perbedaan welang dan weling. Jadi dari bentuk kepala, terus warna sisik, terus ekor, itu semuanya berbeda teman-teman. Tuh lihat. Ini kalau misalnya dari warna, dari dekat kepalanya ini bukan putih sih sebetulnya, kayak cenderung warna kuning ya. Agak kekuning-kuningan gitu loh teman-teman. Dan lihat, ini adalah tipikal ular elapid yang diam-diam bangsat teman-teman, diam-diam paling mengerikan dari antara ular-ular elapid lain yang ada di Indonesia teman-teman, khususnya di Jawa Barat ya. Karena kan kalau beda daerah udah pasti beda lagi teman-teman.
Jadi si Bungarus candidus ini memiliki ciri-ciri seperti ini dan dia punya sisik dorsal. Tapi tetap aja nih si Boiga juga punya sisik dorsal di tengah teman-teman. Nih lihat kan, hampir sama ya. Ini sisik dorsal, ini juga sisik dorsal. Jadi inilah yang saya maksud. Jadi dari segi sisik pun kita harus benar-benar detailing, harus benar-benar bisa membedakan mana yang berbisa dan tidak berbisa, karena yaitu tadi semuanya tidak bisa dilihat dari bentuk kepala ataupun dari corak kulitnya gitu teman-teman, ataupun coraknya. Wow, kena matahari keren banget warnanya. Dapat nggak? Tuh lihat. Ini si Bungarus candidus ini tipikal ular yang kanibal juga, bisa memakan jenis-jenis ular lainnya. Aktif pada malam hari, serta biasanya mereka berada di lubang-lubang dekat dengan perairan ataupun persawahan ataupun sungai. Itu teman-teman, ini keren banget. Wow, it's amazing. Lihat kepalanya. Warnanya keren banget. Ini gak ada toleransi sih kalau misalnya tergigit sama ular ini. Ngeri sih. Sudah banyak sekali korban yang meninggal akibat gigitan si ular weling ini. So, buat teman-teman, intinya di musim seperti ini tetap berhati-hati dan waspada, apalagi rumah-rumahnya yang memang berdekatan dengan sungai, pesawahan, area-area yang ada perairannya. Nah, itu adalah kemungkinan habitat si ular weling ini tuh berada teman-teman. Makanya harus menutup rapat-rapat rumah kalian, jangan sampai ada celah-celah yang terbuka, karena biasanya ular welang dan weling itu mereka masuk melalui celah-celah seperti itu untuk masuk ke dalam rumah. Makanya kita harus hati-hati, harus safety, apalagi rumah-rumah yang tadi saya sebutkan di dekat dengan pesawahan, pinggir-pinggir sungai. Mudah-mudahan kasus ini menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Lagi-lagi yang menjadi korban adalah anak kecil, dan saya berharap dari edukasi ini teman-teman setidaknya bisa tahu lah dan membedakan mana ular berbisa dan tidak berbisa. Adapun untuk penanganan lebih lengkapnya lagi, teman-teman juga mungkin sudah paham dengan istilah imobilisasi atau penanganan gigitan ular berbisa yang sering saya sampaikan. Jadi saran saya, kalaupun misalnya, tapi ini amit-amit ya, kalaupun misalnya tergigit oleh jenis ular berbisa tinggi jenis apapun, lakukanlah proses imobilisasi tersebut, karena itu adalah salah satu solusi untuk meminimalisir agar tidak terjadi ke fase sistemik atau ke fase yang lebih mengerikan teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi dari perbedaan ini saya harap teman-teman bisa lebih melihat lagi untuk corak-coraknya lebih detail ya, untuk jenis-jenis ular yang ada di sekitar kita. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.